Pernah nggak kalian nemuin 3 frasa yang bingungin ini? Should have, could have, dan yang terakhir ada kata would have. Buat kalian yang masih bingung, don't go anywhere. So, I will talk about it. Let's get started. Hi LCers, welcome back with me. I'm Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorials. So welcome back with me everyone, and how are you? I hope that you are doing great today. Kali ini pernah nggak sih kalian nemuin 3 frasa ini? Should have, could have, atau would have. Pasti pada bingung kan gimana cara pakainya? So don't go anywhere, let's get started. Well then, yang pertama kita bakal bahas dengan kata should have. So, banyak yang nggak tahu kepanjangan dari kata should have itu ternyata adalah should have. Nah, teman-teman udah tahu kan? Should have. Jadi, should have itu memang beda ya, sedikit berbeda dengan kata should. Mungkin kalau should itu menunjukkan suatu saran ya. Tetapi kalau misalnya should have, teman-teman ini lebih ke menjelaskan atau menyatakan suatu penyesalan yang sebenarnya itu bisa dilakuin di masa lalu tetapi tidak kenyataannya. Alright? Biar gak bingung, kita langsung ke contohnya. So the for example ada kalimat sederhana, I should have studied harder for the exam. Buat yang gak tahu artinya, catat ya. Seharusnya nih aku belajar lebih keras lagi buat ujian tadi ya. Tadi, remember, tadi karena di masa lampau. Dan juga teman-teman, kalian harus tahu ya, kalau misalnya setelah kata should have itu harus diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga ya. Ini wajib banget. Jadi ini ngungkapin seharusnya aku bisa ngelakuin ini di masa lalu ya, tapi ternyata tidak. Tapi ungkapan ini aku sampaikan sekarang, okay? And the second example, ada you should have called me. Seharusnya kamu tadi ngabarin aku, atau seharusnya kamu tadi nelpon aku atau manggil aku, boleh ya. Kalian boleh pakai terjemahan yang mana aja. Depend on the context and situation. Alright, jadi itu ya teman-teman penggunaan kata should have. Should have diikuti oleh verb 3. Udah paham kan? And then the second topic we are going to talk about could have. Could have itu kepanjangan dari kata could have. Jadi could have ini bisa kita pakai untuk menyatakan atau ngomongin suatu hal yang mungkin saja bisa kita lakuin di masa lalu. Ingat, kita masih ngomongin masa lalu ya. Jadi di masa lalu itu bisa saja kita ngelakuin itu. Tetapi tidak ya, kita tidak melakukannya. For example, I could have won the game if I had practiced more. Iya kan? Nah di sini could have itu sama seperti kata should have. Jadi setelah could have itu wajib diikuti oleh bentuk ketiga ya, atau verb 3. Jadi aku bisa saja nih menangin permainan tadi kalau aku latihan dengan lebih banyak lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi aku bisa saja. Kalian bisa menerjemahkan aku bisa saja atau mungkin saja, itu juga boleh. Alright? And the second example ada she could have been a great singer. She could have been a great singer. Dia perempuan mungkin saja bisa menjadi penyanyi yang hebat ya. Nah, di sini karena nggak ada kata kerja bentuk ketiganya, teman-teman. Di sini kan a great singer itu kelas katanya merupakan noun ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kata kerjanya seperti ini, teman-teman wajib menambahkan dengan kata been. Begitu pula dengan kata should have. Kalau nggak ada kata kerja bentuk ketiga, maka teman-teman bisa menggunakan should have been, could have been. Alright? So now we are moving to our next topic, yaitu ada kata would have. Would have itu kepanjangan dari kata would have, right? Jadi kalau misalnya would have dan should have itu hampir sama. Sama-sama konteksnya itu penyesalan, cuman kalau misalnya should have itu tadi adalah penyesalan yang seharusnya kamu tadi bisa lakuin. Ternyata enggak kamu lakuin. Tetapi kalau misalnya would have itu adalah penyesalan yang memang benar-benar tidak terbayangkan
tadi itu bisa ngelakuin itu ya. Jadi tidak terbayangkan tadi bisa ngelakuin itu. Jadi keadaan di masa lampau yang berbeda ya. Biar gak bingung, kita langsung ke contoh aja, oke? Alright, so the first example, ada kalimat if you had asked, I would have helped you. Nah, jadi penggunaan would have itu selalu ada kata if, teman-teman. Yang artinya tadi ya, seandainya atau misalkan ya. Jadi kalau misalnya if you had asked, I would have helped you, artinya adalah benar. Jadi seandainya kamu meminta, aku pasti menolongmu. Alright? Jadi di sini tetap sama ya, have selalu diikuti oleh verb 3. And then last example, ada contoh I would have gone to the party if I had not felt unwell. Artinya sama, yaitu adalah aku pasti pergi ke pesta kalau aku merasa enak badan. Jadi kalau misalnya sakit, ya berarti nggak pergi ke pesta. Ya, itu adalah keadaan yang mengharuskan aku tidak pergi ke pesta kalau aku sakit. So LCers, itu tadi 3 frasa, ternyata mudah banget buat dipahami. Jadi sekarang giliran kalian buat bikin komen di bawah. Aku tungguin jawaban kalian. So, thank you so much for watching. See you with me on the next video. Bye-bye. Kampung Inggris LC.